Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jamaah peserta i'tikaf yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sampai di penghujung di bulan suci Ramadan. Dan malam ini sebenarnya malam terakhir untuk malam ganjil di 10 malam Ramadan. Kita tidak akan menemui malam ganjil berikutnya. Puasa kita maksimalnya tinggal 2 hari dan minimalnya tinggal sehari, meskipun kemungkinan besar memang 2 hari. Karena itu potensi untuk turunnya Lailatul Qadar hanya tinggal 1 malam inilah. Jika diibaratkan kita sedang berlomba maraton, maka Bapak Ibu alhamdulillah telah menyudahi dari babak penyisian, setelah itu babak semifinal, dan malam hari ini merupakan babak final. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini termasuk golongan orang-orang sang juara. Amin, amin ya rabbal alamin. Kejuaraan orang yang berpuasa itu ditandai oleh 3 hal. Satu yang paling nyata dirasakan, yaitu bertambahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, terampunkannya dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita termasuk deretan orang-orang yang dibebaskan Allah dari nerakanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika satu di antara 3 itu tidak kita rasakan, maka pastikan bahwa puasa kita termasuk orang-orang yang gagal. Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi hasil yang diperoleh hanyalah rasa dahaga dan rasa lapar. Wa kam min qaimin laisa lahu illa sahara. Dan betapa banyak orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan, sholat malam Ramadan, tetapi yang didapat hanya rasa capek dan rasa begadangnya. Oleh karena itu, semoga Allah menghindarkan kita dari itu semuanya. Dan kajian yang kita lakukan sejak 2 pekan yang lalu, sejak tanggal 21 sampai pada malam hari ini, dalam rangka membimbing, dalam rangka membantu kita untuk mendekatkan kita kepada tujuan tadi. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan membahas subtema, yaitu bab al-munjiyat, solusi terhadap persoalan kenapa proses spiritualisasi ini tidak efektif atau mengalami kendala. Maka bab ini akan membahas tentang al-munjiyat, yaitu solusi penyelesaian. Sebelum solusi penyelesaian, saya sampaikan review sedikit pada pekan yang lalu atau pada 2 malam yang lalu, bahwa orang akan merasa tidak efektif proses spiritualisasinya dalam menjalankan beragama ini ketika ditandai oleh 1 di antara 4 hal. Yang pertama, ketika fungsi hati kita, yaitu berupa fungsi tentang al-ilmu. Kalau bicara ilmu berarti bicara tentang Quran dan Sunnah. Itu tidak didapatkan. Tidak ada sebuah gerakan, tidak ada semangat kita untuk mendekat, membaca, memahami Quran dan Sunnah. Karena itu berupa ilmu kepastian. Kata Imam Malik, al-ilmu
huwa ma qala Allahu wa rasuluh. Ilmu itu adalah apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, karena itu standar kebenaran. Yang kedua, ketika hati kita tidak begitu familiar dengan hikmah. Hikmah itu kata Imam Syafi'i, huwa hadisun Nabi. Hikmah itu adalah hadis Rasulullah. Hikmah itu adalah sunnah Rasulullah. Sunnah Nabi itu bisa saja berupa perkataan petuah-petuah Nabi, bisa saja berupa perbuatan perilaku Nabi, bisa saja berupa ketetapan-ketetapan Nabi, atau diamnya Nabi terhadap situasi yang beliau saksikan namun beliau diam. Itu merupakan ketetapan. Itulah ruang lingkup as-sunnah. Dan jika itu kita mengambil as-sunnah, maka itu berarti kita telah mengambil al-hikmah. Dan fungsi yang ketiga, orang merasa gagal, tidak efektif di dalam melakukan proses spiritualisasi manakala hati kita itu enggan untuk belajar, enggan untuk menambah wawasan, enggan untuk mengetahui apa yang dijalani, utamanya apa yang kita amalkan. Karena itu amal segala sesuatu berangkatnya dari pengetahuan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu, kata Imam Ibnu Rislan. Setiap amal yang tidak didasari oleh adanya ilmu, oleh adanya dalil, maka amal itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan adanya ma'rifah, kita meningkat dari orang-orang yang taklid menjadi orang-orang yang muttabi', orang-orang yang asal ikut menjadi orang yang ikut tetapi ala basirah. Dan yang keempat atau ketiga yang paling utama, yaitu seseorang akan merasa tidak efektif dalam proses spiritualisasi ketika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala makin hari nggak makin cinta, tetapi justru makin hari makin cinta bertepuk sebelah tangan. Artinya hanya Allah yang mencintai kita, sementara kita tidak memberikan respon yang lebih efektif atau lebih dominan. Dan yang terakhir, yaitu keberanian dan kemampuan kita untuk mendahulukan Allah dan Rasulnya ini atas segala itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketidakefektifan ini diperlukan adanya solusi. Apa itu solusinya? Disebut al-munjiyat. Wah, luar biasa, pulpennya banyak banget. Ada 5 solusi yang ditawarkan oleh Imam Ibnu Qudamah dari apa yang digambarkan Imam Ghazali. Jadi al-munjiyah di sini yang pertama adalah at-taubah. Yang kedua adalah as-sabru wasyukru. Yang ketiga adalah az-zuhdu wal faqru. Dan yang keempat adalah at-tauhid wa tawakkal al-mahabbah. Dan yang kelima adalah al-mahabbah.
Bapak Ibu sekalian, saya rasa tidak mungkin saya akan bisa menjelaskan 5 perkara ini dalam waktu hanya beberapa saat, beberapa jam. Tetapi mari kita kaji 2 hal saja dulu. Pertama, utamanya persoalan taubat. Taubat ini kedengarannya adalah sesuatu yang sederhana, tetapi menjadi penting. Bidayatu kulli syai' wa in kanat taubatu laisa kullu syai'. Jadi taubat itu hakikatnya awal dari segala kebaikan, meskipun taubat bukan segala kebaikan. Ya, orang ketika mau mengawali perbuatan baik, diawalilah dari taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu dan bertaubatlah kalian kepada Allah Ta'ala. Taubat itu dari kata taba yatubu taubat, artinya kembali. Jadi kira-kira kalau jalan ini agak melencengnya, maka diluruskan kembali kepada Allah secara keseluruhan. Wa tubu ilallahi jami'an, wahai orang-orang mukmin semuanya, bertaubatlah kalian kepada Allah Ta'ala, la'allakum tuflihun, supaya kalian itu muflih. Nanti ada bedanya, yaitu orang yang berhasil. Jadi ada muflih, la'allakum tuflihun, dan kemudian najih. Kalau najih dengan muflih berbeda nanti. Jadi ini adalah la'allakum tuflihun, al-falah. Al-falah itu adalah keberhasilan yang abadi. Tetapi kalau najih itu artinya lulus. Kalau najihun berbeda dengan falihun. Kalau najihun ini orang yang lulus. Falihun, najihun lulus ujian. Tapi kalau falihun berhasil. Orang yang lulus belum tentu berhasil. Tetapi orang yang berhasil pasti melewati kelulusan. Jadi itu kutipan-kutipan Quran ini sangat detail. Nah, yang perlu diketahui dari taubat adalah pertama, annadzunuba hijabun 'alil mahbub. Ini yang seringkali tidak disadari. Sesungguhnya dosa itu adalah penghalang untuk kita bisa apel dengan pacar kita. Anggap saja kalau Allah itu kita posisikan sebagai pacar, sebagai kekasih Allah. Jadi kalau kemarin kan persoalan hati tidak efektif kan karena kita tidak bisa mencintai Allah secara totalitas. Kenapa? Karena ada dzambun, ada sekat, ada penghalangnya disebut dzambun, dzunub, dosa, sejumlah dosa. Wal insiraf amma yab'udu anil mahabub wajibun. Karena itu menghindarkan diri dari hal yang bisa menutupi atau menghalangi kita dengan kekasih kita itu wajib. Wa inna ma yatimmu dzalika bil ilmi wan nadabi wal azmi. Dan itu tidak terjadi kecuali kalau kita tahu, sadar, kita menyesal, kita punya azam yang kuat untuk meninggalkannya. Fa innahu mata lam ya'lam anna dzunuba asbabul bu'di anil mahbub lan yamdam 'ala dzunub. Karena kalau kita tidak sadar dan tahu bahwa dosa itu menjadi penghalang kita dengan yang kita cintai, yaitu Allah, maka kita tidak akan bisa menyesal. Jadi walam yatawajja bisababi suluki tariqal bu'ti. Dan orang tidak merasa sakit, tidak merasa kecewa, tidak merasa jauh, tidak merasa terluka, ya, tidak merasa terluka. Ketika kita tidak sadar tahu bahwa dosa itu sebagai penghalang, maka kita tidak akan bisa menyesal. Dan orang tidak akan bisa menyesal
kalau dia tidak merasa terluka. Wa idza lam yatawajja lam yarji. Karena itu ketika dia nggak mau balik, nggak mau kembali kepada Allah. Jadi gimana? Ketika kita bicara dosa, bukan persoalan dosa kecil dan dosa besar, tapi yang jauh lebih mendasar adalah kepada siapa kita melanggar. Ya. Jadi yang dilihat bukan kepada kecil sederhananya. Contoh misalnya, contoh, kalau seorang pembantu presiden, pengawal presiden, sekedar dia lupa tidak membukakan pintu mobil, sederhana itu Pak, nggak menyebabkan negara bangkrut, nggak menyebabkan negara rusak, cuma sekedar. Tapi sang pengawal ini pasti dia akan menyesal dan minta maaf semaaf kepada presiden. Kenapa? Karena bukan persoalan buka pintunya, tapi persoalan siapa? Siapa yang dibukakan pintu dan tidak. Gak usah jauh. Presiden sudah punya standar, nggak mungkin dia menjet lift sendiri. Siapa yang membukanya? Ajudan. Ajudan ketika lupa, ketika lalai, apalagi sengaja tidak mencet lift, pasti berikutnya dia akan minta maaf yang luar biasa, semaaf-maafnya. Kenapa? Dia yang dilihat bukannya persoalan mencet lift, tetapi siapa yang akan masuk lift. Jadi ketika seseorang berdosa, dosa kecil, itu kan dosa kecil. Bukan persoalan kecil besarnya dosa, tapi kepada siapa kita berdosa. Itulah awal kita untuk membangun persepsi bahwa kita perlu menyesal. Karena itu perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah taubatan nasuha, sebenar-benar taubat. Perintah. Meskipun kita tahu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat suka, mencintai orang yang gemar taubat. Kalau namanya gemar taubat, taubat berkali-kali Pak. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang dari Imam Bukhari, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum, wahai manusia bertaubatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu ila Allahi fil yaumi mi'ata marratin. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sehari 100 kali. Kalau bahasanya orang Sunda, loh ya apa? Ya apa Nabi Muhammad saja ini yang suci taubatnya 100 kali. Nah bagaimana kita yang setiap langkah, setiap penglihatan itu berpotensi sebuah dosa, Masya Allah. Artinya secara logika harus lebih banyak. Dan digambarkan di dalam hadis muttafaq alaih ini Bapak Ibu sekalian, saking bahagianya Allah, meskipun hambanya bertaubat gak bertaubat ini tidak mempengaruhi kedudukan dan juga tidak mempengaruhi posisi Allah Ta'ala. Apa digambarkan? Kebahagiaan, kesenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang gemar bertaubat ini, Bapak Ibu sekalian, itu digambarkan ada orang bepergian membawa seluruh bekalnya dia, seluruh hartanya dia, lalu dibawanya di kendaraan. Tiba-tiba di suatu tempat rest area, kendaraan itu seluruhnya hilang. Hilang. Nggak ketahuan siapa yang ngambil. Hilang begitu aja.
Setelah itu dia cari dari berbagai macam cara, sampai orang itu saking mencari kemana-mana, lelah, capek, tertidur, lelap, kecapean Pak. Dia nggak bisa minum, nggak bisa makan, nggak bisa komunikasi, nggak bisa belanja, nggak bisa macam-macam. Tiba-tiba saat terbangun, kendaraan itu datang kembali. Ini setelah dicari berhari-hari, tiba-tiba datang kembali. Apa kira-kira kebahagiaan orang itu? Bahagianya sampai-sampai dia berucap yang berbalik. Allahumma inna abdak wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Itu saking ucapan, saking bahaya. Orang itu kalau saking bahagianya, ngomongnya bisa kebolak-kebalik. Tapi Allah bahagia jauh lebih bahagia daripada orang yang seperti ini mensikapi hambanya yang mau bertaubat. Nah, kalau kita bicara hadis tentang taubat, luar biasa banyak Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qudamah membagi, i'lam anna lil insani akhlaqan wa awsafan katsirah, lakin tantahasiru masarati dzunub fi arba'i sifat. Menurut dia, dosa itu kalau dikategorikan dari sifatnya ada 4. Ada dosa yang sifatnya sifat ketuhanan. Jadi ini luar biasa ciptaan Allah kepada manusia, Pak. Allah menciptakan manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna. Ahsana taqwim. Kesempurnaan manusia bukan karena bentuknya saja, tetapi strukturnya, DNA-nya. Malaikat DNA-nya nggak sehebat manusia. Jin, setan DNA-nya tidak sesempurna manusia. Binatang tidak sempurna manusia. Tapi manusia sempurna DNA-nya. Ada aspek ketuhanannya. Watak-watak ketuhanan itu punya. Dosa-dosa yang muncul karena watak ketuhanannya itu contoh misalnya adalah sombong. Kenapa? Karena sombong itu hanya milik Allah. Al-kabirul muta'al. Al-kibru itu artinya adalah sombong. Al-fakhru, bangga. Hubbul madhi wassana'i, orang yang suka dipuji, itu sifat Allah. Makanya Allah ketika petunjuk Rasulullah, kalau kita mau berdoa gimana? Pujilah Allah sebanyak mungkin. Coba Bapak Ibu kalau dengerin doa di Masjidil Haram, ketika doa kunut ya, kunut nazilah maupun kunut witir, itu pujian kepada Allahumma lakal hamdu antallahul ladzi la ilaha illahu khalaqtana wa ana ibaduk. Allahumma lakal hamdu nura wallahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu antal haqqu wa qawluka haqqu wa wa'duka haqqu wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq laka aslamna wa bika terus. Ini mujimal. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakas syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru. Itu memuji Allah semuanya. Belum ada doanya. Makanya biasanya makmum itu membaca ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Benar engkau demikian ya Allah. Benar demikian engkau adalah dirimu ya Allah. Benar ya Allah. Baru kemudian faghfir lana dzunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna
wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim. Oh, muji lagi. Ya Allah, ampuni dosa kami, ma qaddamna, yang sudah lalu, wa ma akharna, maupun yang nanti. Coba minta ngampuni dosa yang minta jaminan ini, asuransi dosa itu, asuransi ampunan. Jadi doa itu sampai asuransi doa. Kalau nanti berdoa, kalau nanti sampai berdoa dosa, ya Allah ampuni. Kalau nanti berdosa, wa ma asrarna, yang saya lakukan dengan rahasia, wa ma a'lanna, yang terang-terangan, bahkan dosa-dosa yang kami tidak sadar tapi menurutmu dosa, ya Allah. Itu antal muqaddim, karena engkau yang maha dahulu, antal muakhir, dan engkau lah yang kemudian paling akhir, tidak ada berakhir. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Allah, engkau ya Allah. Ini puji. Nah, pujian itu adalah sifat Allah. Manusia suka dipuji, apalagi pejabat, Pak. Halo, pejabat, wa ma'adraka pejabat, perempuan, wa ma'adraka perempuan, sukanya dipuji. Sama, bukan hanya perempuan, laki juga sama. Itu dosa-dosa yang muncul karena pujian. Itu dosa yang sifatnya karena sifat ketuhanan. Wal izzu wa talabul isti'la, pengen menang sendiri. Ini sifat-sifat pengen paling tinggi, ya. Dan contohnya banyak sekali. Wa hadhi dzunubun muhlikat, itu semuanya dosa-dosa yang akan menghancurkan keimanan kita, hati kita. Ini sifat pertama. Kategori kedua, doa yang bersifat dosa yang bersifat syaitan. Ternyata dalam diri manusia ada DNA syaitan juga. Apa contohnya? Yatasya'abul hasad, kedengkian, dengki, iri, itu adalah sifat-sifat dasar setan. Al-baghyu, melampaui batas, al-hiyalu, nipu, al-khida, al-makar, makar, licik. Al-khida itu licik, makar, wal ghish, nipu, nifak, munafik, merintah untuk berbuat jahat, melakukan kejahatan pada orang lain. Ini semuanya jenis-jenis kategori dosa karena sifat setan. Yang ketiga, as-sifat al-bahimiyah, bahkan juga di dalam diri kita juga ada DNA kebinatangan. Apa di antara dosa? Yatasya'abu asyarru wal hisru, segala keburukan. Al-hirsu, al-hirsu ini adalah ambisius, ala qada'i syahwatil batan, wal hirsu ala, jadi upaya untuk memuaskan hawa nafsu, baik terkait nafsu makan minum maupun nafsu syahwat, kemaluan. Ini semuanya adalah tradisi-tradisi binatang. Termasuk di dalamnya, di situ ada mencuri, berzina. Ini semuanya adalah dosa-dosa yang timbul karena sifat-sifat kebinatangan. Dan yang keempat adalah as-sifat as-sabu'iyah, kebuasan. Jadi ada binatang, ada buas. Buas itu adalah puncak binatang. Kebuasan itu dosa-dosa yang karena sifat kebuasan, diantaranya adalah emosi, dengki, menyerang kepada yang lain, membunuh, memukul, mencuri harta orang lain. Ini semuanya adalah sifat-sifat dari kebuasan. Jadi baik itu dosa karena dominasi, karena melampaui batasnya sifat kebinatangan, sifat kebuasan, sifat kesyetanan, bahkan kemudian sifat ketuhanan. Di dalam ungkapan yang lain ini tidak sebut Tuhan tapi kemalaikatan, maka kemudian itu semuanya adalah merupakan dosa-dosa yang bisa menghancurkan diri manusia. Nah,
Kalau Imam Ibnu Qayyim pernah memberikan gambaran yang lebih sederhana sebenarnya. Induk dosa itu sebenarnya 3 di dalam surah Al-Furqan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Ini di situ ayat tadi walladzina, ada 3 induk dosa besar. Pertama, induk dosa besar itu dari aspek menyekutukan Allah dan turunannya. Itu yang kemudian disebut tadi adalah rububiyah. Yang kedua, induk kedua dosa besar itu adalah karena emosi, yaitu membunuh. Kalau yang pertama tadi itu karena sifat rububiyahnya, sifat ketuhanan, merampas sifat ketuhanan, akhirnya puncak dosanya adalah menyekutukan Allah. Nah, turunnya banyak sekali. Kalau orang itu sudah terbiasa, kalau orang itu sudah familiar dengan dosa menyekutukan Allah, maka turunannya akan ringan. Dosa turunnya ringan. Kalau menyekutukan Allah saja biasa, maka di situ dosa-dosa karena turunan menyekutukan Allah, contoh misalnya bertawasul dengan yang tidak pantas diajak tawasul. Tawasul itu adalah meminta tolong, tapi minta tolongnya bukan kepada orang yang masih hidup, pada yang mati, bahkan kemudian tidak sekedar tidak mati, tapi kemudian bukan orang soleh. Tawasul kepada kuburan, tawasul kepada pohon, tawasul kepada macam-macam, bahkan tawasul kepada syaitan dan jin. Itu turunan. Yang kedua adalah emosi. Puncak emosi adalah membunuh. Ketika orang ini membunuh, maka kemudian yang lainnya akan menjadi sangat mudah. Dan yang ketiga itu adalah aspek hawa nafsu. Puncaknya adalah berzina. Ketika kemudian ini dilakukannya, maka turunan yang lain akan begitu sangat ringan. Sehingga kita seharusnya berusaha keras menghindarkan 3 dosa, 3 induk dosa besar itu. Dikatakan, dikisahkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari. Itu ada kisah seorang Rabi di zaman Bani Israel. Dia terfitnah. Dia ahli ibadah, tetapi memang ilmunya tidak dalam. Suatu hari dia digoda sama setan. Setan itu menyerupai anak muda yang sangat piawai. Ahli ibadah ini dia setiap jam 2 keluar beribadah. Nah, sholat. Anak muda tiba-tiba datang sama jam 2-nya. Ketika dia datang, anak muda tak datang duluan. Setiap sholat, ketika dia nggak bisa menangis, anak muda bisa menangis. Sampai akhirnya berhari-hari diamati, akhirnya dia kenalan. Kamu kok bisa sampai ibadahnya segitu khusyuk, segitu mantap, kenapa? Dijawab sama si anak muda yang sebenarnya setan itu, Pak Kiai, saya dulu itu orang yang melakukan dosa-dosa besar, sehingga setiap kali aku beribadah ini selalu ingat akan siksa Allah. Karena itu aku bisa menikmati sholatku, aku bisa menikmati ibadahku,
Kalau begitu, makanya caranya kalau Pak Kiai mau bisa ibadah yang nikmat seperti saya, ikuti cara saya. Gimana caranya, nak? Ya melakukan perbuatan dosa. Contohnya apa? Membunuh. Wah, jangan membunuh, nggak beda. Lalu kemudian berzina, nggak mungkin itu. Lalu kemudian menyekutu, nggak mungkin. Oh, kalau gitu akhirnya ya sudah, ini saja, minum saja. Minum minuman keras itu bisa. Bapak Ibu sekalian, ada satu buku yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Bukunya judulnya adalah Al-Kabair, sejumlah dosa-dosa besar. Di situ kurang lebih sekitar ada 70 golongan dosa besar. Ini 70 dosa-dosa besar ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam bukunya. Nah, di dalamnya diantaranya adalah minum-minuman keras. Oh, kalau itu bolehlah. Tapi minumnya rahasia-rahasia. Jangan sampai ketahuan siapa. Oh iya, nggak apa-apa. Lalu kemudian diajaklah ke kafe. Pertama kali dalam hidupnya ke kafe. Setelah kafe, lalu kemudian dia pesankan 1 gelas minuman yang memabukkan. Begitu setelah diminum, yuk nak, kita kembali ke masjid untuk bertaubat. Oh, belum apa-apa ini. Kalau cuma hanya minum segitu dan belum sampai mabuk, Pak Kiai tobatnya tidak mantap gitu. Tobatnya nggak mantap. Dasar namanya awam. Ya, boleh juga, tambah lagi. Sampai kemudian akhirnya dia minum dan dia mabuk. Dalam keadaan mabuk tidak sadar, maka yang punya kafe, yang melayani kafe itu perempuan, kemudian direbutlah perempuan itu. Di tengah-tengah dia melakukan memperkosa perempuan itu, datanglah orang laki-laki, konon katanya suaminya, dan suaminya pun kemudian dibunuh. Setelah itu ditangkaplah si kiai ini, ditangkap oleh polisi. Setelah ditangkap oleh polisi, maka kemudian dia diinterogasi sampai akhirnya semuanya terbukti bahwa dia melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, dimasukkan ke dalam penjara atau dalam tahanan. Di tengah-tengah tahanan, si setan ini datang. Oi, Pak Kiai, jadi Bapak kena jebakan saya. Aku ini sebenarnya jin. Aku ini sebenarnya untuk kemudian, tapi aku masih ada kesempatan. Jadi supaya Bapak bisa selamat, aku bisa mengeluarkan Bapak dari penjara ini tanpa melalui pintu. Tapi syaratnya satu, supaya Bapak bisa bertaubat. Ini pengen tobat, bertaubat, maka syaratnya satu, minta tolong kepada saya, sujud kepadaku, nanti aku akan keluarkan. Benar, dia berjanji mau dikeluarkan. Iya betul. Nah, akhirnya sujudlah untuk kemudian dikeluarkan supaya bisa bertobat. Begitu selesai sujud, malaikat Israel mencabut nyawanya. Nauzubillah min dzalik. Coba, dari minum minuman keras, sempurna seluruh dosa besar dilakukan. Inilah sebenarnya pentingnya kita punya ilmu. Kalau sudah ada jebakan itu, pasti itu adalah setan. Dan setan tidak mungkin akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Itu mustahil. Hanya kemudian seorang yang antar setan saja yang kemudian dia ini akan bisa saling menipu. Nah, ketika kita paham dosa-dosa seperti itu, maka sesungguhnya kita sudah seharusnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya taubat itu diterima Allah Ta'ala? Sederhana, Imam Nawawi di dalam kitabnya Ridhos Shalihin ada 3 dan 4, 3 plus 1. Taubat itu akan bisa diterima pertama ketika ada an-nadamu, syurutut taubati, an-nadam. An-nadam ini ada penyesalan. An-nadam,
menyesal. Ada penyesalan. Jadi yang pertama kali untuk kemudian seorang itu bisa diterima tobatnya harus ada penyesalan. Jadi saya katakan di awal bahwa tidak mungkin seorang itu akan bisa menyesal kalau dia tidak menyadari bahwa dia itu berdosa kepada siapa. Penyesalan itu tidak hanya berhenti, tetapi harus ada pencabutan. Makanya ada an-nadam, lalu kemudian ada al-iqla'. Jadi yang kedua ada al-iqla', mencabut. Yang ketiga al-azmu, ala adamil audah. Kata kunci al-azm. Plus ini, plus yang keempat. Jadi surutut taubah ini an-nadam, mesti harus ada penyesalan. Kalau orang tidak menyesal, maka itu tidak akan bisa masuk ke dalam pertaubatan. Yang kedua, al-iqla', mencabut. Ketika bentuk pencabutan itu, contoh begini, ketika itu terjadi dosanya di A tempat itu, maka cabutlah tempat itu, jauhkanlah diri dari tempat itu. Ketika sebab taubat, sebab dosanya adalah karena handphone, buanglah handphone itu, lepaskan handphone itu. Ketika bertaubat, berdosanya karena berteman dengan fulan, jauhilah fulan itu. Ketika berdosanya itu karena bertransaksi dengan, jauhilah transaksi itu. Dan ini ikhlas, mencabut. Dan yang ketiga al-azmu, ala alla ya'uda ilal ismi, untuk punya azam tidak kembali lagi kepada perbuatan tersebut. Dan yang keempat al-istihlal, minta halal, thalabul halal. Kalau dosanya itu terkait dengan aspek kemanusiaan, maka tidak cukup dengan 3. Ini kalau dosanya berkenaan langsung dengan Allah. Contoh, malas puasa, malas sholat. Contoh, melakukan sesuatu perbuatan yang antara dirinya dengan Allah. Tapi ketika berkenaan dengan transaksi keuangan, ketika berkenaan dengan penipuan terhadap seseorang, ketika berkenaan dengan korupsi terhadap milik masyarakat, ketika berkenaan dengan pencurian atas hak orang, maka syarat yang keempat ditambah thalabul halal, yaitu minta supaya dihalalkan. Ada tradisi kita yang cukup baik, tetapi seringkali tidak dimaknai secara utuh, yaitu tradisi lebaran kita. Tradisi lebaran kita itu bahwa memahami dari hadis Rasulullah
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban kharajat dzunubuhu kayaumin waladatu ummuh. Dosa-dosanya gugur seperti dia baru lahir dari rahim ibunya. Itu kan dari satu sisi. Nah, apakah dosa yang berkenaan dengan utang, dosa yang berkenaan dengan transaksi, dosa yang berkenaan dengan kezaliman, tindakan kesakitan, tindakan kedengkian, tindakan kejahatan, tindakan kekerasan yang kita lakukan pada seseorang itu terampuni otomatis? Tentu tidak, karena ditambah dengan saling meminta maaf. Tetapi tradisi minta maaf kita ini tradisi yang formality, tidak menyentuh hati, sehingga tradisi itu sebenarnya tidak punya spirit, tidak punya nyawa. Ya, nah, minta maaf itu tidak perlu menunggu waktu Lebaran. Tetapi saat kemudian kita ingin memperbaiki diri. Nah, oleh karena itu di sini syurutut taubah, jika yang ayat yang saya baca tadi itu mengandung 3 hal, dan utamanya ditambahkan dengan amal soleh ketika dengan Allah. Jadi wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu terjerembab kepada perbuatan buruk, segera tutupi dengan yang baik untuk bisa menghapusnya. Dan di dalam ayat tadi juga, wa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yatubullahi alaihim. Dan siapa yang bertaubat lalu kemudian realitanya atau eksekusinya dia juga beriman, bertambah beriman dan ditutupi amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka Allah justru ganti dia maksiat, diampuni dan ditambah dengan hasanat, kebaikan. Jadi wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Bertaubat lalu amal soleh, itu tandanya taubat yang sebenarnya. Wa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang mau taubat lalu kemudian diikuti dengan iman, diikuti dengan amal soleh, maka Allah akan ganti kejahatannya itu, keburukan itu dengan amal soleh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, nah, tentu saya tidak sempat untuk menyinggung terkait dengan masalah sabar, syukur. Tapi taubat itu tidak akan terjadi kalau kita tidak memiliki sifat kesabaran dan kesyukuran. Sebagaimana kesyukuran itu tidak akan muncul kalau kita tidak memiliki sifat kezuhudan. Apa sifat zuhud? Yaitu sifat secara proporsional terhadap dunia. Nah, oleh karena itu ketika orang ini sudah bertaubat lalu diikat dengan terjadi dengan kesyukuran dan kesuhudan, maka dia akan bisa melahirkan ketauhidan yang sejati. Tawakalnya kepada Allah makin kuat. Ketika tawakal Allah makin kuat, maka al-mahabbah, cinta kepada Allah makin bertambah. Inilah yang menjadi solusi yang digambarkan oleh Imam Ibnu Qudamah atas terhadap kajian yang cukup panjang itu. Bapak Ibu sekalian yang dimusta'ala, saya ingin menutup ya dalam kajian ini dengan menyampaikan 2 hal. Yang pertama terkait dengan sifat bagaimana kemudian kematian itu. Saya akan bacakan beberapa. Jadi selain itu diperlukan muhasabah. Muhasabah itu adalah cara untuk mengevaluasi. Jadi bagaimana sih mengevaluasi diri? Maka dievaluasi ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya bulanan, mingguan. Kalau harian berarti sebelum tidur. Kalau kemudian mingguan setiap hari Kamis malam Jumat.
Lalu kemudian ada bulanan setiap tanggal 13, 14, 15, dan kemudian ketika tahunan setiap menjelang Ramadan. Ini semuanya adalah kaitan yang namanya evaluasi atau muhasabah. Dan dengan adanya muhasabah, maka kita bisa mempertahankan taubat ini sebagai pengendali untuk arah yang positif. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan bagaimana misalnya dzikru syiddatil maut, kematian. Ternyata kematian ini sesuatu yang luar biasa. Apa yang terjadi dengan Rasulullah? Coba, ini Mas, saya bacakan ya. Mana tadi? Bab dzikri wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wal khulafair rasyidin. Bab menjelaskan tentang menceritakan sebagian peristiwa kematian Nabi dan para sahabat rasyidin. Jadi, i'lam anna fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita tahu Rasulullah itu puncak dalam segalanya. Meskipun demikian, waqad laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mauti syiddatan. Meskipun Rasulullah seorang nabi sekalipun ketika menemui ajal ternyata juga syiddah, dahsyat. Halo Bapak Ibu sekalian. Jadi nabi pun, sekelas nabi pun ketika menemui ajal itu sangat dahsyat. Digambarkan oleh Ibnu Qayyim kedahsyatannya gitu ya. Kedahsyatan kematian itu katakan annal mauta asyaddu min darbis saifi. Kematian itu lebih dahsyat ketimbang terkena pedang. Kenapa? Wa innama yasihul madrub wa yastaghitsu li baqa'i quwwatihi. Karena orang yang terpenggal sama pedang itu dia masih bisa bertahan, bahkan tidak langsung mati, tidak langsung hilang nyawa. Wa ammal mayyitu inda mautihi fa innahu yanqati'u sautahu min syiddati alamihi. Adapun orang yang sedang sakaratul maut, ketika datang ajal itu sakitnya luar biasa dan dia menjerit sampai suaranya nggak ada hingga menemui ajal. Itu karena sakitnya. Digambarkan bahwa orang meninggal dunia itu sebenarnya menjerit, tetapi seluruh suaranya itu ditumpahkan sampai nggak berbunyi, saking sakitnya. Li'annal karba qad balagha fihi, karena rasa sakit itu luar biasa. Wa ghalaba ala qalbihi wa ala kulli maudhi'in minhu, dan menguasai sakitnya itu menyeluruh ke dalam hatinya dan seluruh anggota tubuhnya. Wa dha'afat kullu jarihatin fihi falam yabqa fihi quwwatun listighasati, dan semua anggota tubuh itu enggak mampu untuk menolaknya. Wa yawaddu law qadara ala istirahati bil anin wasyah wal istighasati wa tajdibur ruhu min jami'ir uruqi wa yamutu kullu adwin a'dha'ihi tadrijiyan. Demi katakan orang yang meninggal itu pengen dia itu menjerit, pengen dia itu berteriak, tapi nggak bisa. Gimana Pak? Orang ketika saking sakitnya itu sampai nggak keucap, saking sakitnya. Nah, lebih itu dirasakan
Saking sakitnya, maka anggota tubuh itu secara bertahap dia akan mati secara pelan-pelan. Karena itu kematian itu biasanya mulai dari kaki. Begitu tubuh kita mulai hangat, ketika datang kematian itu mulai dingin. Ketika kaki sudah mulai dingin, sampai kemudian nanti itu ke perut, sampai nanti ke tenggorokan. Akhirnya disinilah, Masya Allah. Dan ini dirasakan semua orang yang ingin meninggal dunia, ingin mati, tanpa terkecuali. Waqad ruwiya annal malakaini al-muwakkilaini bil abdi yatara'ayani lahu idal maut. Dan diriwayatkan kedua malaikat yang pencatat kita ini menyaksikan, fa in kana sholihan asnaya fihi, ketika mayitnya itu soleh, orang soleh, maka kedua malaikat itu memuji-muji. Wa qala jazakallahu khairan, malaikat berkata, jazakallah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wa in kana sahibahuma bisyarrin qala, ketika mayat itu adalah buruk, la jazakallah khairan, tidak ada terima kasih bagimu. Ini malaikat ini. Ini di dalam satu hadis yang agak lemah ini diwidayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa seseorang itu, maka setelah mati dua malaikat ini ke langit, ya Allah, minta izin, ya Allah, tugas kami udah selesai, apakah saya boleh kembali ke langit? Maka kata Allah, di langit saya, di langit ini sudah penuh dengan malaikat-malaikat yang selalu bertasbih kepadaku, dan tidak ada tempat lagi bagimu. Lalu kemudian, kalau begitu izinkan saya tetap ada di bumi. Di bumi saya juga semuanya sudah bertasbih dan tidak ada tempat lagi bagimu. Lalu di mana aku ya Allah? Di mana aku ya Allah? Lalu Allah mengatakan, karena itu kamu dampingi si jenazah itu di makamnya, dan ucapkan, bertasbihlah kalian berdua di dalam kuburnya, bertasbih kalian, bertahmid kalian, bertakbir kalian, bertahlil kalian, dan tulislah kebaikan-kebaikan takbir tahmid itu untuk kebaikan si jenazah ini. Masya Allah, ini kalau jenazahnya orang mukmin, Bapak Ibu sekalian. Nah kalau kafir, la jazakallah khairan, no way, goodbye. Ini jadi kalau misalnya sekiranya orang-orang seperti penjahat sekarang ini, la ilaha illallah. Jadi innal mu'mina idza hadarahul mautu basyara bididwanillahi karamihi falaysa syai'un haba ilaihi mimma amamahu. Ketika seorang mukmin itu mau meninggal dunia, maka dikasih kabar gembira, dikasih kabar gembira dengan ridhonya Allah kepadanya. Ini di dalam Quran dikatakan, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Ini Fussilat ya, surat Fussilat ya. Jadi ketika orang mukmin itu mau meninggal dunia, datang malaikat. Ini di tafsir Al-Munirnya Munir Qutbah Wahbah Suhaili. Ketika orang meninggal dunia itu, orang mukmin, orang istiqomah itu meninggal dunia, maka biasanya dibocorin dulu, malaikat baik datang bocorin, membisiki kepada kita. Apa bisikannya? Allah takhafu wala tahzanu, nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Khawatir terhadap keluarga kamu yang kau tinggal, bersedih, khawatir terhadap yang akan datang, kamu nanti di mana,
sedih terhadap keluarga, anak, istri kamu yang kamu tinggalkan. Kenapa? Jadi wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena Allah memberikan kabar gembira tempat kamu ada di surga. Makanya biasanya orang meninggal senyum. Lah bagaimana kemudian keluarganya? Keluarga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah yang akan mengurus. Aulia itu mengurus. Makanya wali mestinya itu ngurus, Pak. Wali kota itu ngurus kota, termasuk penghuninya. Jadi aulia fil hayatid dunya, selama hidup dunia dan juga di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Nanti kamu di surga, silakan kamu maunya apa. Walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Itu semua turun dari Allah Ta'ala. Nah, ini ada yang ngaitkan. Ini ada namanya ilmu munasabah. Korelasi antara ayat itu dengan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi. Jadi idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hauzin azim. Jadi korelasinya ayat-ayat tentang istiqomah tadi itu, keutamaan istiqomah dengan waman ahsanu qaulan. Apa hubungannya? Rupanya cara supaya kita istiqomah, tadi kan keistiqomahan istiqomah tadi itu ternyata waman ahsanu qaulan, orang-orang itu harus berada di dalam kelompok dakwah. Waman ahsanu, apakah ada yang paling baik? Mimman, ketimbang orang da'a ilallah, yang mengajak kepada Allah, wa amila sholihah, dan mengajak kepada amal soleh. Jadi kelompok ngajak kebaikan, amal soleh itu kelompok terbaik di mata Allah. Dan itu cara kita berada di dalamnya, cara menjaga keistiqomahan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihah. Karena itu di dalam surat Al-Kahfi dikatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa kana amruhu furuta wa qulil haqqu. Ya Allah. Jadi ternyata hubungannya antara istiqomah yang melahirkan kebahagiaan di akhir hayat itu dengan dakwah. Karena itu Allah perintahkan wasbir nafsaka, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang pagi sorenya berdakwah kepada Allah. Wa amila sholih, dan amal soleh. Ya Allah, ini dahsyat, dahsyat, dahsyat. La ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang ketika menjelang ajal itu sunnahnya ditalqin. Talqin itu artinya dikte. Ya, talqin itu bahasa Arab, arti bahasanya mendikte. Laqona yulaqinu, talqin artinya dikte. Didikte apa? Didikte kalimat laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah mayat kamu itu. Para ulama mengatakan mautaku artinya sakaratul maut. Justru yang penting menjelang sakaratul maut. Kenapa? Karena di saat seperti itu, kata Imam,
Itu setan luar biasa. Setan yang nampak masih nggak nampak gitu. Jadi wayam bagi lil mulakin an yurfik bihi wala yulihu alaihi wa qad jaa fi hadits ihdiru mautakum walaqinu la ilaha illallah wa basyiruhum bil jannah fa innal halima min rijal wan nisa yatahayyaru inda dzalika masra. Karena orang yang menjelang ajal itu Bapak Ibu, mau laki maupun perempuan, itu sedang galau. Di saat galau seperti itu, wa inna iblisa aduwallahi aqrabu ma yakunu minal abdi fi dzalikal mautin. Iblis itu paling dekat, paling bisa ngambil kesempatan si orang yang sedang sakaratul maut. Karena itu mentalkin orang yang sakarat itu penting. Kewajiban anak sama orang tua, ketika orang tuanya sedang sakaratul maut, jangan tinggal pergi, dampingi dia, dampingi, ditalkin. Selain ditalkin, beri kabar gembira tentang surga. Ya, insya Allah surga Allah di depan kamu, insya Allah malaikat menjemput, bahagialah. Jangan dipaksa talkin ini, talkin di telinga. Lah, Allah, 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 nggak paham dia. Nih, ditalkin, didikte dengan kalimat-kalimat baik supaya tidak didikte sama setan. Saya jadi teringat betul Pak, di rumah sakit RSCM itu, nggak tahu sekarang ya, dulu saya ikut setiap kali ada pasien yang sakarat itu rebutan antara suster-suster yang muslimah dengan yang tidak. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya, ada rebutan itu Pak, rebutan. Yang satu bawa Yasin, yang satu bawa Alkitab. Ya. Tapi kadang-kadang rebutan sebenarnya kalau sudah ada satu minggir juga gitu. Nggak sampai kemudian berantem, nggak. Tapi itu fakta gitu, fakta di rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit yang nggak tahu kalau sekarang ya, saya tidak begitu perhatian sekarang, tapi dulu itu sempat terjadi seperti itu. Sehingga setelah itu kemudian akhirnya sampai di RSCM itu semua perawat itu kita bikinkan, saya kerjakan, saya salah sebagian aja membuat kelas-kelas untuk meningkatkan wawasan para tenaga kesehatan, karena mereka yang menyertai mereka, suster dan yang lain-lainnya itu, sehingga bagaimana mensikapi, sampai akhirnya semacam di situ ada ma'had itu, berkelas-kelas semuanya. Itu salah satu sebabnya. Jadi rupanya saya katakan setan yang tambah dan setan yang tidak tambah, ini luar biasa ini. Nah, dalam hadis yang lain, la yamutanna ahadukum, hendaknya kalian jangan sampai mati kecuali illa wa huwa yuhsinu dzan billah, kecuali dia berhusnudzan kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu, ini etikanya ya. Halo Pak, ini sudah mulai 12:30. Saya dipesanin panitia nih malam terakhir Ustaz. Malam ini malam terakhir bagi kita iktikaf bersama di Masjid Assalam ini malam terakhir. Jadi etika orang ketika berada di jenazah maupun sedang sakaratul maut, hindarkan berbicara yang tidak baik, hindarkan mengingat perbuatan jenazah yang dikesankan tidak baik, tapi sebutlah amal-amal baiknya, sebutlah perilaku-perilaku baiknya. Tidak malah kemudian ini susah meninggal dunia, pantesan dikerjanya begini. Nah, itu dia. Ini di luar nih, tidak boleh. Ya, husnudzan sama Allah Taala. Insya Allah Allah akan ampuni, insya Allah akan berikan kebaikan. Itu Pak. Subhanallah. Itu terakhir. Yang saya perhatikan di masyarakat tidak begitu. Memang 1-2 ada yang tahu,
tapi yang tidak tahu lebih banyak di sekitarnya. Apalagi ketika misalnya ada model sakarat yang sangat dahsyat, itu komentarnya banyak sekali. Hendaknya tidak demikian halnya ya. Makanya dikatakan anna Nabi di dalam hadis Imam At-Tirmidzi Hasan dikatakan wa rawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajul wa yamut. Nabi masuk ke dalam seseorang yang meninggal dunia. Faqala al-badan kaifa tajidu, bagaimana keadaan mayat ini? Qala arjullaha wa akhafu dunubi. Kami ya Rasulullah tetap berharap kepada Allah Ta'ala, walaupun kami sangat takut dengan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rasulullah, ini si jenazah yang menjelang sakarat mautnya. Kaifa tajiduka, bagaimana kau dapati dirimu? Ya, saya tetap berharap kepada Allah ya Rasulullah, tetapi aku takut dengan dosa-dosa kami. Itu si yang lalu dikatakan Rasulullah, qala majtama'a fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa atahu alladhi yarju. Allah dalam situasi seperti ini hanya akan memberikan apa yang menjadi harapan hambanya. Wa ammanahu minalladzi yukhaf au yakhaf, dan Allah akan mengamankan dari apa yang dikhawatirkan. Artinya bahwa hatta orang yang menjelang ajal sekalipun harus husnudzon sama Allah. Warraja indal mauti afdal. Jadi ketika saat mati itu memang dominannya roja, artinya berharap kepada Allah. Li'annal khaufa, karena khawatir itu sautun yusaku bihi, dia adalah cambuk yang akan menyambut dia. Wa indal mauti yaqiful basar wa yambagi an yatalattaf bihi. Jadi ketika mati itu pasti matanya akan meloto ya. Maka sebaiknya dengan pelan-pelan itu. Wa li'anna syaitan ya'ti hina idin bisukhtil 'abdi 'ala Allahi fima yajri alaihi, karena setan itu akan masuk ke dalam diri seseorang, yaitu dengan murkanya Allah kepada hamba itu. Wa yakhawfu fima baina yadayhi, dan nakut-nakutin. Fa husnudzanni aqwa silahun yad'u. Dalam situasi seperti itu, maka husnudzan kepada Allah itu jauh menjadi senjata yang paling ampuh untuk menolak syaitan. Coba bagaimana sang Rasul ketika mau meninggal dunia, Pak? Katakan waqad laqiyan nabi minal mauti syiddah. Nabi pun ketika menemui ajal rasanya dahsyat. Imam Bukhari meriwayatkan, qalat kana baina yaday Rasulullah SAW raqwatun fiha ma. Saat beliau sedang sakarat itu, di tangan Rasulullah, di depan Rasulullah, di tangan Rasulullah itu ada bejana yang ada airnya. Faja'ala yadkhulu yadahu fil ma, sampai tangannya masuk ke dalam air. Kenapa? Saking dahsyatnya. Fayamsahu biya, lalu kemudian diusapkan mukanya. Jadi seperti wudhu diusapkan. Nabi sampai kemudian mengambil air lalu diusapkan ke wajahnya supaya meringankan terhadap menjelaskan. Wa yaqul la ilaha illallah innalil mauti lasakarat. Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu memiliki proses sekarat. Ini sekarat itu mau tidak mau, Pak. Ya sekaratnya orang beda-beda ya, Pak. Kalau orang ditabrak sekaratnya nggak kelihatan. Kalau orang di rumah sakit, kadang-kadang sekaratnya orang itu sangat pelan. Lagi sujud meninggal dunia, lagi tersandung meninggal dunia, jatuh kamar mandi meninggal dunia, sakit meninggal dunia, berbagai model. Tapi kuncinya husnudzon sama Allah Ta'ala. Sampai apa ya kata? Lama saqulan nabiy, ini dari Anas, ketika Rasulullah sudah berat. Qalat Fatimah, maka Fatimah berkata, wa karba abata,
duhai kasihan bapakku. Ini Fatimah itu melihat sakarat Rasulullah sampai kemudian begitu empati ya. Faqala laha laisa ala abika karbun ba'dal yaumi. Setelah ini, sampai Anas mengatakan, setelah ini Rasulullah tidak akan mengalami kesakitan selamanya. Itu Sayyidina Anas, sahabat Anas ini kan membantu Rasulullah sampai dalam rangka untuk membesarkan hati Fatimah. Fatimah melihat ayahnya dalam sakarat tidak tahan. Padahal Bapak Ibu sekalian, ini diriwayatkan di dalam hadis berikutnya. Ini di hadis tentang hadis riwayat Imam, walaupun hadisnya dhaif ya. Jadi tapi paling tidak dikisahkan ini. Jadi ketika Rasulullah mau meninggal dunia, itu 3 hari sebelumnya berturut-turut malaikat Jibril datang kepadanya, ngasih isyarat. Masya Allah, Rasulullah ya. Jadi Jibril datang ngasih isyarat kepada Rasulullah SAW. Lalu bertanya, ya Muhammad, Inna Allah arsalani ilaika yas'aluka amma huwa a'lam bihi minka kaifa tajiduka. Jadi Jibril datang kepada Allah, bagaimana dirimu? Bagaimana? Apa yang kamu dapati dengan dirimu? Itu lalu jawabannya Rasulullah, ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni ya Jibril makruban. Jadi ya banyak masalah lah. Gitu. Lalu hari kedua begitu juga, arsalani ilaika, aku diutus kepada kamu menanyakan keadaanmu seperti apa. Jawabnya sama sampai hari ketiga. Nah setelah hari ketiga, hari keempat datang Jibril, ya Muhammad, datang seorang utusan Allah bernama malaikat Israel, apakah kamu mengizinkan dia masuk? Aku izinkan. Izinkan. Lalu Israel mengatakan, ya Rasulullah, aku diutus Allah Ta'ala untuk bertanya kepada engkau, dan aku disuruh mentaati apa yang menjadi perintah engkau. Tapi sopannya Rasulullah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau engkau memutuskan untuk kemudian aku mengeksekusi, mencabut nyawamu, aku lakukan. Tapi kalau kamu minta ketunda, aku diperintah Allah untuk mentaati kamu. Gimana ya Allah? Ini dialog sebuah kematian ini. Ini hadisnya tidak sahih, Pak. Hadisnya dhaif. Saya jelaskan. Tapi sebagai ilustrasi ya, penting. Sampai akhirnya Rasulullah, lakukanlah wahai malaikat. Taf'al ya malakal mauti. Lakukan wahai malaikat pencabutan. Famdi lima amarta bi ya malakal maut. Lakukan. Lalu kemudian faqala Jibril, assalamu alayka ya Rasulullah, hadza akhiru mautini fil ardi innamakum. Kedekatan malaikat Jibril sama Rasulullah sampai akhirnya ketika Allah harus mengakhiri urusan Nabi, malaikat Jibril bersalam kepada Rasulullah. Karena itu salam kepada Rasul itu sangat sesuatu yang sangat berharga banget. Kalau kita bisa salam kepada assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh, assalamu ya Habiballah, itu sebenarnya satu kehormatan yang luar biasa. Sebagian orang mengesampingkan atau menganggap remeh-temeh bersalam kepada Nabi, padahal sesungguhnya itu merupakan doa yang luar biasa. Masya Allah. Jadi akhirnya malaikat Jibril setelah Rasulullah memutuskan itu, maka rasanya Allah telah begitu rindu kepadamu Muhammad. Disitulah kemudian innallaha qad ishtaqa ilaika. Allah rasanya udah rindu ingin ketemu dengan engkau Muhammad. Faqala, kemudian Rasulullah, famdi lima amarta bihi ya malakal maut, maka lakukan wahai
malaikat pencabut nyawa. Rupanya, apakah ada kebahagiaan Pak? Ya. Tapi meskipun Rasulullah juga diawali dengan syiddah. Demikian juga Abu Bakar dengan Umar dan seterusnya. Ini semuanya para orang-orang besar Khalifah Ar-Rashidah, semuanya adalah ketika menjelang mati semuanya. Ini salah satu kisahnya Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar itu dipukul, kena belati dari Ibnu Mulcim, seorang Majusi Yahudi, lagi-lagi yang Majusi Yahudi, yang kemudian Sayyidina Umar lalu akhirnya tepar, lalu dipanggu oleh putranya Abdullah. Lalu kata, ya Abdullah, letakkan pipiku di tanah, jangan kau letakkan di panggu di pahamu. Tapi Umar tidak mau. Lah, letakkan sampai 3 kali baru ia letakkan. Lalu Abdullah datanglah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sampaikan salamku padanya, mintakan izin, bolehkah aku akan di kepemimpinan di samping Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Umar datang, lalu sampai di sana dia diizinkan. Lalu kemudian Sayyidina Aisyah, meskipun awalnya aku berharap aku yang akan menempati, karena di situ ada suamiku, di sampingnya ada bapakku, aku pengen di sampingnya. Tapi karena ini permintaan Amirul Mukminin, maka aku tidak ada pilihan lain untuk aku depankan. Kali ini aku akan kedepankan kemauan dia daripada kemauan saya. Padahal Amirul Mukminin mengatakan, Abdullah bin Umar, sampaikan kepada Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, katakan bahwa Umar bin Khattab, bukan Amirul Mukminin, Umar bin Khattab minta izin. Ini perilaku orang seperti ini seperti apa Pak? Seorang khalifah 8 tahun dikenal sebagai seorang khalifah yang paling adil. Ketika menjelang ajal, letakkan di bumi. Sampai katakan, aku adalah Umar bin Khattab, bukan Amirul Mukminin lagi. Masya Allah. Kalau kita lihat belakangan ini kok semakin ngeri ya Bapak Ibu sekalian. Ketika jabatan menjadi rebutan, setelah dapat menjadi pongah, menjadi sombong, menjadi, ya Allah, pada akhirnya ujungnya apa? Meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia nanti akan ketemunya satu di antara dua, kalau enggak surga, ya neraka. Dan ketika sampai di neraka, apa sifat neraka? Jahannam, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Hadza hajarun, katakan, narukum hadhihi, api yang kamu pakai di seluruh bumi ini, kata Rasulullah, yuqidu bani Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min, itu adalah sebagian, jadi 1/70 dari apinya neraka. 1/70. Qala fa innaha fadulat 'alaiha bi tis'in wa sittina juz'an kulluhunna mislu harriha, yang 69 kali panasnya dari panas bumi, dan semua 69 segitu semuanya. Jadi kalau api yang dipakai seluruh dunia ini Pak, kan ada yang dipakai untuk memanaskan baja, itu berapa ribu derajat Pak. Jangan dikira cuma api kompor saja Pak. Api yang dipakai memanaskan baja, memanaskan emas, itu puluhan ribu derajat. Tapi itu semuanya dikumpulin, semuanya cuma hanya 1/70 dari panasnya, dari api neraka. Yu'ta bi jahannam laha sab'una alf zimam. Kalau orang itu masuk jahannam, maka di jahannam itu ada 70 kendali.
Saya nggak ngebayang. Ma'akul lizimamin sab'una alf malaikat. Ada 70 ikatan. Jadi per orang itu diikat dengan 70 ikat, Pak. Dan satu ikatan ditarik oleh 70.000 malaikat. Gimana ini? Kayak apa ini? Dan nanti ketika di neraka itu, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kulit kita, kalau yang merasakan sakit, panas, dingin itu kan kulit ari. Kulit ari itu begitu kena panas melepuh. Nah, supaya siksa itu terus, maka begitu melepuh kembali kulit lagi kepada, jadi sakitnya abadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, jadi kajian pada malam hari ini berharap tentang masalah taubat inilah yang akan menjadi pintu awal penyelamat kehidupan kita. Dilanjutkan dengan kesabaran dalam memelihara, kesyukuran dalam menerima, lalu disempurnakan dengan proporsional dalam hidup secara material, dalam konteks zuhud yang proporsional. Dan karena itu harus bisa melahirkan tawakal dan ketakwudan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi semakin cinta, semakin rindu, semakin selalu merasakan, semakin lembut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kelembutan kecuali kelembutan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjaga itu semuanya diperlukan yang namanya muhasabah, evaluasi diri secara berkala, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Semoga kajian kita yang telah kita laksanakan selama 4 kali ini berguna bagi kita, minimal bisa menghadirkan inspirasi positif untuk lebih dalam di waktu-waktu selain Ramadan, sehingga menuntun kita semakin sempurna dan semakin lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta semakin proporsional. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pemandu pengajian ini bukan yang paling tahu, tetapi yang sekedar memandu. Jika ada tutur kata, hal-hal yang lain termasuk pengambilan waktu istirahat Bapak Ibu sekalian, jika tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berhasil di dalam puasa, ditandai dengan semakin meningkatnya takwa kita, semakin rindunya kita kepada Allah, dan semakin gemarnya kita untuk berbuat baik, baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama. Akhirnya jika kita harus diakhiri Allah, kita diakhiri dengan cara yang husnul khotimah, dan kita dipertemukan lagi di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum muslimin wastaghfiruhu innahu rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin.